Tante Lala lahirkan anak kedua, nama dan paras cantik putrinya curi perhatian. Kabar bahagia datang dari Ratu TikTok, yakni Tante Lala. Pasalnya, perempuan yang terkenal karena cara mempromosikan produk endorse dengan cara tak biasa itu kini telah melahirkan anak keduanya. Kelahiran anak kedua ini tentu menambah kebahagiaan dari keluarga Tante Lala. Bayi cantik yang telah dia lahirkan itu kemudian diberi nama Nur Aulia Rizikia Tuna. Kabar kelahiran anak kedua Tante Lala ini diketahui melalui sebuah unggahan di Instagramnya milik Tante Lala. Dalam unggahannya, terlihat Tante Lala masih terbaring lemah setelah melahirkan. Di sebelahnya terlihat sosok bayi mungilnya yang cantik yakni Nur Aulia Rizikia Tuna. Tak hanya itu, terlihat beberapa anggota medis yang membantu Tante Lala dalam persalinan ikut melakukan selfie dengan Tante Lala dan bayi mungilnya. Selain itu, buah hati dari Tante Lala tersebut terlihat memiliki wajah yang sangat cantik dengan kulit yang putih bersih. Bayi Nur Aulia Rizikia Tuna pun disebut sangat mirip dengan sosok ibunya, Tante Lala. Kabar kehamilan Tante Lala ini langsung menyebar luas di media sosial. Atas kabar bahagia tersebut sejumlah netizen ikut memberikan komentar. Banyak yang mendoakan Tante Lala agar semakin mendapatkan rezeki yang lancar dengan kelahiran sang buah hati keduanya. Selamat Tante Lala, semoga endorsanya makin lancar, ujar seorang warganet. Mukanya Tante Lala banget, imbuh warganet lain. Salfok sama matanya adek bayi yang gede dan bibirnya yang seksi, sambung yang lain. Bagus banget bentuk bibirnya, timpal warganet lainnya. Seperti diketahui, Tante Lala pertama kali viral di jagat media sosial setelah memarahi anaknya yang susah menghafal 5 sila Pancasila. Setelah itu, ia mulai mendapatkan banyak tawaran untuk hadir di beberapa acara televisi, dan nama Tante Lala pun langsung tenar sekembalinya dari Jakarta. Ia pun membuka layanan endorse yang kemudian dipromosikan di siaran langsung di Facebook. Karena banyak pengguna TikTok yang memviralkan videonya, Tante Lala pun mencoba peruntungan untuk menambah media sosial TikTok sebagai sarana untuk promosi endorse. Meski potongan-potongan videonya saat sedang live viral dan tersebar di seluruh sosial media, tarif endorse Tante Lala terbilang cukup murah. Ya, wanita kelahiran tahun 1995 itu mengatakan bahwa tarif endorsenya hanya berkisar antara 3–5 juta rupiah. Kalau untuk sekali live di TikTok itu Tante Lala masih main di 3–5 juta, kalau 3 juta itu hanya sekali live di TikTok. Kalau yang 5 juta itu sudah bersama video review di IG Dama di TikTok, itu paket 5 juta, papar Tante Lala. Dikutip dari YouTube TS Media, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Lebih lanjut, Tante Lala mengungkapkan alasannya merekam proses belajar mengajar Pancasila dengan putranya Rafa yang kemudian viral. Ternyata video tersebut merupakan potongan video dari live streaming Facebook yang sengaja dibuat Tante Lala agar rekan-rekannya tahu bahwa dirinya turun tangan langsung mengajari anaknya. Pas Tante Lala live itu real itu, di Facebook, bukan Instagram. Karena saya pusing mereka pikir saya gak pernah ngajarin anak, makanya saya live supaya bu gurunya tahu, kalau video nanti dikira cuman akting-akting doang. Soalnya dipikir saya sudah punya suami kedua sibuk ngurusin berondongnya daripada anaknya, ujar Tante Lala kesal. Ya, Tante Lala memang sudah berpisah dari suami pertamanya, dan kembali menikahi lelaki yang 3 tahun lebih muda darinya. Lelaki tersebut ternyata masih termasuk saudara jauh yang dikenalnya dari anggota keluarga lain yakni sang sepupu. Suami Tante Lala memang jarang menampakkan diri di depan kamera, namun ternyata ia memiliki peran yang cukup besar dalam mengurus endorse sang istri. Ia membantu memilah barang dan memberikannya kepada sang istri sesuai instruksi dari online shop terkait. Dia tetap di samping Tante Lala bantu cari-cari barang endorse, kan udah banyak barang yang masuk, ujarnya. Sebagai informasi bahwa sebelum tenar di media sosial, Tante Lala berprofesi sebagai penyanyi yang biasanya diundang ke acara hajatan. Ia kerap menerima undangan untuk pergi keluar kota yang ada di Sulawesi seperti Makassar dan Palu.
Sebenarnya sebelum hamil ini Tante Lala dapat banyak undangan untuk nyanyi-nyanyi di tiap daerah, di Makassar, Palu, di bagian Bitung, pokoknya di Sulawesi lah. Tapi karena memang lagi hamil, jadi belum bisa ambil job nyanyi. Kalau di acara hajatan itu ya bisa sendiri atau kolab sama 2 pelawak, ujar Mama Rafa itu. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.